Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Bu ya. Bu ini Bu hari ini Sinta ini ada tugas Bu ya, seperti yang diketahui Sinta sekarang ini lagi pendidikan guru penggerak. Jadi ada tugas untuk mewawancarai Bu. Siap. Ya. Kalau boleh tahu tidak ada pekerjaan Bu ya hari ini ya Bu ya. Iya. Ya. Kita mulai Bu ya untuk hari ini Bu ya. Oke Bu, pertanyaan pertama Bu. Jadi selama ini bagaimana Bu untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan delima etika atau bukan moral? Apabila kasus tersebut melanggar hukum, maka sudah tentu benar lawan salah. Ini adalah rujukan moral. Namun jika masih bisa dikatakan benar lawan benar, maka masalahnya termasuk dunia etika. Oh, seperti itu Bu ya. Nah, kalau selama ini Bu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu? Terutama untuk kasus-kasus yang mana dua kepentingan yang sama-sama besar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan itu. Selama ini dalam pengambilan keputusan di sekolah yang sama-sama mengandung nilai kebajikan, saya akan melakukan identifikasi terlebih dahulu terhadap kasus tersebut dari berbagai sudut pandang, kemudian menimbang secara matang mana yang paling benar dan keputusan tersebut tidak merugikan banyak orang. Jadi seperti itu Bu ya, kalau Ibu dalam mengambil keputusan Bu ya. Ya. Pertanyaan berikutnya Bu, bagaimana langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Ibu lakukan selama ini Bu? Langkah-langkah yang dilakukan selama ini menentukan penyebab permasalahan, menentukan siapa saja yang terlibat, menanyakan kepada orang-orang terdekat, berdiskusi dengan warga sekolah, membuat beberapa solusi keputusan, kemudian menimbang lagi dari berbagai sudut pandang sebelum mengambil keputusan. Baiklah Bu, jadi seperti itu Bu ya, kita harus mengidentifikasi dulu Bu ya, mencari tahu, menanyakan kepada orang-orang tertentu Bu ya. Berikutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus delima etika ini? Saya terlebih dahulu melakukan analisis kasus, kemudian menentukan solusinya, menyesuaikan dengan peraturan dan norma yang berlaku, serta mengedepankan kepentingan umum dan bermanfaat bagi orang banyak dalam jangka panjang. Ya, jadi menganalisis kasus dulu Bu ya, menentukan solusi, menyesuaikan peraturan Bu ya. Nah, baik Bu, hebat sekali Bu ya. Yang berikutnya Bu ya, hal apa saja nih Bu ya selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan Bu? Pastinya kita mempunyai tantangan Bu ya pada kasus-kasus delima etika ini. Tantangan dalam mengambil keputusan adalah mencari keputusan terbaik karena keduanya sama-sama benar. Dalam mengambil keputusan harus menguntungkan kedua belah pihak dan tidak merugikan salah satu. Iya, karena memang benar Bu ya, delima etika ini kasusnya itu benar dengan benar Bu ya, jadi memang agak susah dalam mengambil keputusan mencari yang terbaik Bu ya. Berikutnya Bu ya, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu Bu dalam sebuah penyelesaian kasus delima etika ini? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, dan bentuk atau prosedur seperti apa yang dijalankan? Untuk memutuskan masalah yang ringan biasanya langsung saya putuskan. Jika masalahnya itu berat, saya melakukan sesuai dengan langkah-langkah yang disebutkan pada nomor 3, yaitu langkah-langkah yang dilakukan selama ini, menentukan penyebab permasalahan, terus menentukan siapa saja yang terlibat, menanyakan kepada orang-orang terdekatnya, berdiskusi dengan warga sekolah, membuat beberapa solusi keputusan, menimbang lagi dari berbagai sudut pandang sebelum mengambil keputusan. Seperti itu Bu ya, jadi dalam memutuskan itu langsung diputuskan kalau yang ringan Bu ya, tapi kalau agak berat seperti yang Ibu lakukan tadi Bu ya. Baik Bu, pertanyaan berikutnya Bu ya,
adakah Bu seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan kasus-kasus di Medika ini? Dalam pengambilan keputusan, saya selalu mengajak warga sekolah, kepada wali, orang-orang yang mempunyai kedekatan personal dengan orang yang mengalami masalah. Jadi kita itu mengajak seluruh warga sekolah Bu ya, melibatkan yang terdekat ya yang mempunyai masalah ini Bu ya. Tidak terasa Bu, ini sudah pertanyaan terakhir Bu ya. Untuk yang pertanyaan terakhir Bu, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa Bu yang dapat Ibu petik pengalaman dalam mengambil keputusan dari Medika ini Bu? Pelajaran yang dapat diambil, saya menjadi lebih bijaksana dalam menganalisis sebuah permasalahan untuk dijadikan pertimbangan menemukan solusi. Oh seperti itu Bu ya. Alhamdulillah Bu. Wah, ini sudah selesai Bu wawancaranya. Ya terima kasih Bu ya untuk wawancaranya Bu. Sehat-sehat Bu. Amin. Assalamualaikum Bu. Apa kabar Bu? Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baik, Alhamdulillah Bu ya. Ini Bu, seperti yang kita ketahui Bu ya, kita ini kan lagi pendidikan hukum berat Bu. Nah di sini kami ditugaskan untuk mewawancarai kepala sekolah Bu. Ya, boleh Bu ya minta waktunya Bu ya. Baik Bu, kita bisa mulai Bu. mulai. Ini Bu pertanyaan pertama Bu ya. Ya, Selama ini bagaimana Bu Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Bu? yang selama ini yang terjadi di sekolah ibu ya, Iya Bu. saya melihat bahwa dilema etika moral benar melawan benar, di mana situasi yang terjadi ketika dua pilihan itu benar. Iya. Sedangkan bujukan moral yaitu benar melawan salah, di mana situasi ketika kedua pilihan itu antara benar dan salah. Itu Bu ya, jadi dilema etika itu benar dengan benar Bu ya. Ya, Sedangkan bujukan moral itu benar lawan salah. lawan Bu, ya. salah. Ya Bu. Nah kalau selama ini Bu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan Bu di sekolah Ibu? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan itu. Tapi sebelum mengambil keputusan, terlebih dahulu dilakukan pengumpulan fakta yang terjadi. Siapa yang terlibat, menganalisis benar salahnya, terutama sesudah itu membuat alternatif solusi, membuat keputusan dan melihat lagi keputusan dan refleksi. Jadi mengambil fakta dulu Bu ya, siapa yang terlibat, terus menganalisis benar salahnya, mencari solusi Bu ya, terus baru membuat keputusan. Terakhir Refleksinya terakhir itu. Baik. Nah, yang ketiga Bu, pertanyaan ketiga ini bagaimana langkah-langkah atau prosedur apa Bu yang Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkah yang ibu lakukan selama ini harus menentukan penyebab permasalahan dahulu. Setelah itu menentukan siapa saja yang terlibat. Dan menanyakan kepada orang-orang terdekatnya. Ya. Berdiskusi dulu dengan warga sekolah, membuat beberapa solusi keputusan, dan menimbang lagi dari berbagai sudut pandangan kita sebelum kita mengambil keputusan tadi. Seperti itu Bu ya. Pertanyaan selanjutnya Bu ya. Iya, ya. Hal apa saja Bu yang selama ini Bu anggap efektif dalam mengambil keputusan kasus-kasus dilema etika ini? Kalau selama ini hal-hal efektif dalam mengambil keputusan kasus dilema etika ini
dengan menelaah siapa yang terlibat itu terlebih dahulu ya. Sifat urgen atau mendesak. Ya, yang Dan setelah itu kita baru mengambil alternatif solusinya. oh, seperti itu Bu ya. Jadi menelaah siapa yang terlibat dulu Bu ya, terus Ya benar. melihat sifat yang mendesak Iya, benar. dulu Bu ya, baru alternatif Baru solusi. kita alternatif solusinya. Oh baiklah Bu. Nah yang berikutnya Bu ya, Ya. hal apa saja Bu yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan Bu? Selama ini ya, tantangan dalam mengambil keputusan adalah mencari keputusan terbaik. Oh iya. Karena keduanya merupakan masalah yang sama-sama benar. Dalam mengambil keputusan tadi ya, Ya. harus menguntungkan kedua belah pihak. Ya. Dan tidak merugikan salah satu pihak. Oh, seperti itu Bu ya. Karena di ilmu etika tadi benar atau benar Bu ya. Dan jadi dua-duanya sama. Dua-duanya sama. Jadi Jangan tidak- memutuskan salah satu pihak. Oh, baiklah Bu. Pertanyaan berikutnya Bu ya. Di sini Bu, apakah Ibu mempunyai jadwal atau tata cara Bu untuk penyelesaian kasus? Terus apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau membuat jadwalnya khusus? Dan bentuk prosedurnya itu seperti apa Bu yang dijalankan? Kalau itu dalam pengambilan keputusan saya tidak mempunyai jadwal khusus. Oh, seperti itu Ya, tidak dikarenakan masalah biasanya tidak bisa diprediksi kapan saja itu akan terjadi. Oh, benar. Jika masalah itu ringan, ya, itu biasanya akan langsung ditangani. Tapi jika berat, akan terlebih dahulu kita dimusyawarahkan dulu. Oh, seperti itu Bu ya. Jadi tidak ada jadwal khusus. Tidak Bu, ada. karena memang masalah itu tidak bisa diprediksi. Iya, Bu, ya, benar-benar. sebelumnya, Bu, ya. Kadang-kadang langsung datang. Oh iya, oh, baiklah Bu. Nah selanjutnya Bu ya, adakah Bu seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus ilmu etika ini? Kalau dalam mengambil keputusan, saya selalu mengajak warga sekolah. Ya. Wali murid, Ya. orang-orang yang mempunyai kedekatan personalnya tadi dengan orang yang mengalami masalah tadi. Jadi melibatkan semua warga. Iya, warga melibatkan sekolah, semua Bu, ya. warga di sekolah. Biar menjadi keputusan yang terbaik Bu ya. Ya, benar-benar. Oke Bu. Selanjutnya Bu ya. Tidak terasa untuk jawaban terakhir Bu ini Bu. Iya, Pertanyaan terakhir Bu ya. Dari semua hal yang telah disampaikan ini Bu ya, pembelajaran apa yang Ibu petik dari pengalaman dalam mengambil keputusan di pendidikan Bu? Pelajaran yang dapat diambil yang sebelumnya mengambil keputusan, kita harus banyak sekali menganalisis kasus yang ada di sekolah Ibu ya. Banyak pertimbangan, libatkan semua pihak agar sama-sama mendapatkan solusi yang terbaik. Itu saja kalau di sekolah Ibu. Iya Bu. Jadi banyak Bu ya, harus kita itu harus menganalisis kasus, banyak pertimbangan, jangan langsung mengambil keputusan. Iya. Kita ajak dulu kalau ini yang ada di sekolah, termasuk guru, masyarakat. Baik Bu. Bu, terima kasih Bu ya. Ini sudah selesai Bu, tidak terasa Bu. Iya, makasih sama-sama. Terima kasih Bu, maaf sudah mengganggu aktivitasnya Bu. Terima kasih Ya, sama-sama. Bu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Baik Bu, begini Bu, Sinta ini kan lagi pendidikan guru penggerak Bu ya. Nah di sini ditugaskan untuk mewawancarai kepala sekolah Bu. Bisa Bu ya untuk hari ini Bu ya. Ya bisa. Mengganggu waktunya Bu ya. Ya silakan. Baik Bu, kalau seperti itu bisa kita mulai Bu.
Ya, mulai silakan. Baik Bu. Untuk pertanyaan pertama ini Bu ya. Ya. Selama ini bagaimana sih Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Bu? Saya melihat apabila situasi terjadi benar melawan benar, nah itu adalah dilema etika. Nah, sedangkan apabila terjadi situasi benar melawan salah, itu adalah bujukan moral. Oh, jadi seperti itu Bu ya, ada benar lawan benar dan benar lawan salah Bu ya. Iya. Nomor 2 Bu ya, selama ini bagaimana Bu Ibu mengambil keputusan di sekolah Ibu saat melihat kasus-kasus di mana mempunyai dua kepentingan yang sama Bu dan mempunyai nilai-nilai kebajikan? Begini ya, saya mengumpulkan data, mengumpulkan fakta, dan mencari siapa yang terlibat, kemudian menganalisis, kemudian membuat alternatif solusi, terus membuat keputusan dan melihat kembali atau meninjau kembali dari masalahnya gitu. Oke Bu. Kita ke pertanyaan berikutnya Bu ya. Ya, boleh. Pertanyaan berikutnya Bu, langkah-langkah atau prosedur Ya. Bu. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa Bu yang Ibu jalankan selama ini Bu? Langkah-langkah prosedurnya itu mencari penyebab terjadinya masalah, kemudian siapa yang terlibat dalam masalah tersebut, ya, kemudian bertanya kepada pihak yang bisa membantu, kemudian berdiskusi dengan warga sekolah, membuat solusi, terus menimbang, membuat solusi dan membuat keputusan. Namun sebelumnya saya meninjau atau melihat kembali dari sudut pandang beberapa orang begitu. Oke, seperti itu Bu ya. Kita lanjut Bu ya. Yang keempat Bu, hal apa saja Bu yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini Bu? Itu hal yang nggak efektif itu adalah menelaah yang terlibat, kemudian yang bersifat penting dan mendesak. Ya. Seperti itu Bu ya. Ya. Untuk selanjutnya Bu, kita ke pertanyaan kelima Bu. Ini Bu, kalau untuk tantangannya sendiri Bu, tantangan seperti apa yang Ibu datangkan atau muncul saat pengambilan keputusan ini Bu? Tantangannya yaitu mencari keputusan yang terbaik, ya. Karena benar sama benar, dan dalam mengambil keputusan tersebut harus menguntungkan kedua belah pihak, tidak merugikan salah satu pihak gitu. Iya Bu, jadi memang karena kasus ini benar atau benar Bu ya, benar lawan benar, jadi mencari keputusan terbaik itu Bu ya sebagai tantangannya Bu ya. Ya. Baik Bu, pertanyaan keenam ini Bu. Ya. Apakah Ibu memiliki sebuah jadwal atau tata cara khusus Bu ya untuk menyelesaikan permasalahan ini? Nah, apabila seperti itu, bagaimana prosedur dan langkah yang Ibu jalankan? Saya tidak mempunyai jadwal tertentu karena permasalahannya itu bisa datang kapan saja, tidak terjadwal begitu. Nah, jadi apabila permasalahannya itu ringan, saya putuskan langsung. Tapi kalau permasalahannya itu berat, jadi harus musyawarah dengan warga sekolah. Seperti itu Bu ya, jadi tidak ada waktu khusus Bu ya, seperti itu, karena memang masalah itu tidak bisa diprediksi Bu ya. Iya, kapan bisa terjadi. Pertanyaan berikutnya ini Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini Bu? Yang membantu untuk mempermudah dalam kasus seperti ini adalah warga sekolah, terus wali murid atau komite, kemudian orang-orang yang terdekat dengan yang
yang mengalami permasalahan. Oke, yang seperti itu Bu ya. Jadi Ya. ada warga sekolah pastinya Bu ya, ada komite, ada wali murid. orang-orang terdekat dengan orang yang bermasalah tersebut Nah, Bu ya. ya benar. Ya. Yang terakhir ini Bu. Nah, sudah tidak terasa Bu ya dari pertanyaan satu ini sudah yang terakhir. Apa nih Bu pembelajaran yang Ibu dapatkan dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dalam etika ini Bu, dari semua yang telah disampaikan ini Bu? Saya dalam belajar ini saya dapat menyimpulkan saya bahwa menjadi orang yang lebih bijaksana dalam menentukan keputusan, begitu saja. Iya, berarti yang pembelajaran di sini lebih bijaksana dalam mengambil keputusan Nah, Bu ya. ya. Dan menyelesaikan kasus-kasus orang yang seperti itu Bu ya. Ya. Baik Bu, sudah tidak terasa Bu, ini sudah pertanyaan terakhir Bu ya. Ibu terima kasih Bu atas waktu dan kerjasamanya Ya, Bu. sama-sama. Ya, mohon undur diri Bu Ya. ya. Terima kasih Bu. Ya.